Kembali di Kompas Siang, Saudara. Program Pangan Dunia PBB melaporkan truk yang membawa bantuan mulai memasuki Gaza melalui 2 penyeberangan. Setelah gencatan senjata diberlakukan, diperkirakan bantuan seperti makanan dan medis akan terus berdatangan. Sepakatan gencatan senjata menyuruhkan pengiriman 600 truk bantuan ke Gaza setiap hari. Setiap truk yang memasuki Gaza akan menjalani pemeriksaan Israel. Menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, situasi di Gaza masih sangat kompleks dan pendistribusian bantuan yang efektif masih akan menemui hambatan. 15 bulan menderita atas serangan Israel ke wilayah Palestina. Warga Palestina kini bisa sedikit bernafas lega karena gencatan senjata akhirnya bisa terlaksana. Ketika gencatan senjata mulai berlaku, truk bantuan mulai dapat menyeberang ke jalur Gaza. Bantuan ini masuk melalui penyeberangan Rafah dari Mesir pada Minggu waktu setempat. Gencatan senjata mendongkrak harapan pembebasan puluhan sandera yang mengakhiri konflik selama 15 bulan. Kesepakatan gencatan senjata sempat tertunda selama 3 jam, lantaran Hamas terlambat memberikan nama 3 sandera yang akan dibebaskan. Israel pun menyebut tidak akan melaksanakan gencatan senjata jika Hamas belum merilis daftar sandera. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas dilakukan mulai Minggu 19 Januari 2025, mulai pukul 8.30 waktu setempat. Namun sempat tertunda dan baru berlaku pukul 11.15 waktu setempat, atau sekitar jam 4.15 sore waktu Indonesia Barat. Meski sempat tertunda, warga Palestina menyambut rencana gencatan senjata dengan sukacita. Walau demikian, warga Palestina masih dibayangi ketakutan dan trauma akibat perang yang berkepanjangan. كان لي بيت زي ما انت شايف، كان عندي بيت وعندي كل شيء. طبعا اجت الحرب هذه ما خلت لا بيت ولا اي حاجه، وكان حتى لي ابن كمان تصاوب في الحرب ونجا باعجوبه من الحرب هذه. حياتنا كلها. Beberapa jam jelang gencatan senjata, militer Israel masih aktif melakukan serangan di jalur Gaza. 8 orang dilaporkan tewas. Di antara korban tewas adalah 2 anak-anak yang merupakan saudara kandung, yakni anak perempuan berusia 6 tahun dan laki-laki berusia 16 tahun. Keduanya disebut tengah pulang ke rumah saat pengumuman gencatan senjata. ما زالت بعض الجثث موجودة تحت الركام، وذلك لعدم تمكننا من العمل وانتشال هذه الجثث على مستوى المحافظة الوسطى بسبب الاستهداف المباشر لعمل البواقر أو البلدوزر والكباشات التي تعمل في المكان من الاستهداف الإسرائيلي. Gencatan senjata ini akan berlangsung dalam 3 fase perjanjian dan mensyaratkan sejumlah hal seperti saling membebaskan tahanan, penghentian serangan, hingga rencana rekonstruksi di Gaza di bawah pengawasan internasional. Setidaknya, serangan brutal Israel sejak Oktober 2023 silam telah menewaskan 46.876 warga Palestina dan melukai 110.642 warga Gaza. Kini, gencatan senjata yang tengah dilakukan menjadi harapan tak hanya bagi penduduk Palestina, tetapi juga warga dunia. Beralih ke informasi lain, Saudara. Kebakaran menghanguskan 18 tenda pameran di Festival Mahakumbh yang dihadiri jutaan orang di kota Prayagraj, India. Menurut polisi, kebakaran disebabkan ledakan 2 tabung gas. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api di festival yang diselenggarakan setiap 12 tahun itu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan semua pengunjung telah dievakuasi dengan selamat. Setidaknya 77 juta orang menghadiri festival keagamaan terbesar di dunia itu dan diperkirakan lebih dari 400 juta orang akan hadir selama 6 minggu waktu penyelenggaraan. Sesaat lagi, Saudara, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangkit listrik tenaga air PLTA Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. PLTA Jati Gede ini merupakan sumber energi terbarukan berkapasitas 2 kali 55 megawatt.